Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Jaban Nurpalah dari University Teknologi Digital. Saya dari kelas Channel Management dengan NPM 101221. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi agama dari 1 sampai ke 4. Yang pertama yaitu tarbiyah marifatullah atau argensi mengenai Allah. Next. Allah sang pencipta alam atau Allah Rabbul Alamin. Rabb arti aslinya yaitu yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti pendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, dan alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuat dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab dalil akli. Yang kedua, dalil akli, yaitu akal atau logika. Yang ketiga, dalil fitri, yaitu fitrah atau naluri atau sunatullah. Oke. Yang ke materi kedua yaitu at-tariqu ila ma'rifatullah atau jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Jalan menuju Allah, marifat, bagian dari disiplin ilmu tasawuf, memberikan argensi yang penting dalam kehidupan manusia dalam mengenal sang pencipta. Marifat menurut Ju'al-Nun juga bahwa marifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat marifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah yaitu ayat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi tilafil laili wan nahari la ayatin il lil albabi allazina kurun naulaha mau man waku zada dan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Oke. Ada juga ayat-ayat
ayat-ayatnya. Yang pertama yaitu ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan ada juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Oke. Next. Ada juga metode-metodenya yaitu yang pertama metode Islam. Metode Islam yang pertama dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau yang salah. Walau begitu, dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta akal, pencapaian pemikiran manusia cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan unsur atau anasir hawa nafsu dan zan atau prasangka. Terdapat di Quran surat Yunus surat 10 ayat 100 sampai 101 yang berbunyi wa ma kana nafsin angtu mina illa biidnillah wayaj'alur rijsa sa'alal lazina la yakilun, yang artinya dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah bermanfaat tanpa tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tak beriman. Next. Dan yang kedua ada tasdik atau membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Boleh jadi ia berbetulan dengan firman Allah di An-Nazm surat ke-53 ayat 11 yang berbunyi tiadalah hatinya mendustakan atau mengingkari apa-apa yang dilihatnya. Hati mulia membenarkan dan akur kepada kebijaksanaan Tuhan. Dan juga dari Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 191 yang saya tadi jelaskan. Oke, next. Ada juga yang ketiga yaitu menghasilkan iman. Menghasilkan iman, metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, next. Dan ada juga metode selain Islam. Metode selain Islam yang pertama dugaan dan hawa nafsu. Dua unsur utama dalam metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang sebenarnya adalah sangka-sangkaan dan juga hawa nafsu. Campur tangan dua unsur ini sangat tidak mungkin untuk mencapai natijah yang tepat dan sahih. Ada juga dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 36 yang berarti dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan yang kedua yaitu ragu-ragu. Apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapati juga sangat tidak meyakinkan. Mungkin ada hasil yang didapati, tetapi bukan hasil yang sebenarnya. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22 surat 22 ayat 55.
Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka ajab hari kiamat. Dan yang ketiga yaitu berakibat kufur. Semoga metode pengenalan yang tidak beralaskan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu mengikuti akli dan nakli, akan membawa ke jalan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan materi ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah, yang pertama yaitu al-fiksu atau kefasikan, yang kedua al-kifru atau kesombongan, yang ketiga az-zulmu atau kezaliman, yang keempat al-kizbu atau kedustaan, dan yang kelima katsratul ma'asi atau maksiat atau dosa. Ada juga sifat-sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama yaitu al-jahlu atau kebodohan dan kejahilan. Dan yang kedua yaitu al-irtiyah atau keraguan. Yang ketiga al-inhiraf atau penyimpangan. Dan yang kelima al-ghaflah atau kelalaian. Dan kita masuk ke materi terakhir, keempat, yaitu al-adillah la wujudillah, bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi memiliki makna keberadaan. Jadi, membahas eksistensi Allah adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Adapun bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya, tidak membutuhkan penelitian panjang atau mempertimbangkan yang berlarut-larut. Next. Ada juga dalil-dalil eksistensi Allah. Yang pertama yaitu ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga ad-dalilul akli atau dalil akal. Dan yang keempat dalil nakli. Dan yang kelima dalil sejarah. Mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah bisa dengan cara berdoa. Doa yang pertama ya, doa selalu berdoa kepada Allah. Dan yang kedua menjauhi perbuatan maksiat. Yang kelima merenungi penciptaan Allah. Dan yang keempat mentadaburi kitabnya dan memahami maknanya. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.